What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Breu, tetap di channel kebanggaan kalian. Video kali ini saya akan bahas tentang dunia investasi di Indonesia secara umum. Jadi kalian yang mau terjun ke dunia investasi, video ini cocok sekali untuk keputusan awal investasi kamu. Karena episode ini kita akan menuju financial freedom. Buat kamu yang baru aja terjun ke dunia investasi, pasti kamu mendapatkan kebingungan dan bertanya, sebaiknya investasi di mana ya? Dikarenakan instrumen investasi itu ada banyak banget. Ada yang namanya deposito, obligasi, reksadana, saham, emas, valuta asing, peer-to-peer lending, bitcoin, dan masih banyak lagi. Kalian harus tahu, instrumen investasi itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada instrumen investasi yang aman banget, resikonya super kecil, tapi return atau keuntungannya tidak terlalu besar. Dan modal pokok investasi kamu itu terkunci dalam waktu cukup lama. Bisa bulanan, tahunan, bahkan lebih dari itu. Sebaliknya, juga ada instrumen investasi yang resikonya sangat tinggi, tapi memungkinkan kita untuk dapat keuntungan yang tinggi dalam waktu sehari, sejam, bahkan menit. Inilah penjelasan hukum klasik dalam dunia investasi yang sering dikenal high risk, high return, dan low risk, low return. Artinya, semakin besar risiko investasi, semakin besar juga keuntungan yang bisa didapat. Sebaliknya, semakin kecil resikonya, semakin kecil pula keuntungannya. Sebelum kamu nentuin instrumen investasi mana yang akan kamu pilih, coba kamu pahami dulu ini. Saya akan coba memetakan instrumen investasi dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah pengkategorian investasi berdasarkan risiko dan tingkat returnnya, yang saya coba gambar dengan sumbu vertikal. Bagian atas high risk, high return, sementara bagian bawah low risk, low return. Sementara dimensi kedua adalah pengkategorian investasi sesuai periode investasinya, yang saya akan gambarkan dengan sumbu horizontal. Yang kiri kategori investasi jangka pendek, yang kanan kategori investasi jangka panjang. Dengan begini, kita jadi punya pemetaan investasi yang terdiri 4 area. Area pertama itu adalah instrumen investasi yang high risk, high return dengan periode investasi jangka pendek. Dan area kedua, instrumen investasi yang high risk, high return dengan periode investasi jangka panjang. Lalu area 3 yaitu investasi low risk, low return dengan periode investasi jangka pendek. Kemudian yang terakhir, instrumen investasi low risk, low return dengan periode investasi jangka panjang. Setelah itu, kita coba bahas pemetaan investasinya lebih mendalam. Kita mulai dari area 1 dulu. Area 1 ini adalah instrumen investasi jangka pendek yang punya potensi keuntungan yang sangat tinggi, tapi punya potensi kerugian yang tinggi juga. Contoh instrumen investasi yang ada di area ini itu dalam bentuk trading, entah itu trading saham, trading forex, trading bitcoin, atau bisa juga berburu barang yang limited edition yang akan dijual dalam jangka pendek. Biasanya, instrumen investasi yang ada di area ini itu memerlukan perhatian yang sangat khusus dan kemampuan analisis tertentu. Orang-orang yang cocok bermain di area 1 ini adalah mereka yang risk taker dan punya keberanian menanggung resiko yang besar, serta punya banyak waktu buat ngasih perhatian dan analisisnya terhadap instrumen investasi ini. Lanjut ke area 2, investasi jangka panjang yang punya potensi keuntungan yang tinggi,
tapi potensi kerugiannya juga tinggi. Contoh instrumen investasi yang di area ini itu misalnya seperti investasi di saham blue chip, investasi di reksadana saham atau campuran, investasi properti, investasi mata uang asing, investasi jangka panjang di cryptocurrency, obligasi perusahaan dengan rating rendah, atau bisa juga investasi di barang-barang antik atau langka yang nilainya berpotensi untuk terus naik. Mereka yang memilih investasi di area 2 ini yaitu mereka yang punya keyakinan jangka panjang terhadap komoditas atau objek yang mereka investasi di situ. Mereka juga berani menanggung resiko yang besar. Lanjut ke area 3 untuk instrumen investasi jangka pendek yang punya potensi keuntungan dan kerugian yang kecil. Contohnya ada reksadana pasar uang atau pendapatan tetap, obligasi negara, retail atau ori, ada juga peer-to-peer lending tertentu dengan jaminan asuransi dan lain-lain. Biasanya yang cocok investasi di area 3 ini itu adalah orang-orang yang pengen berinvestasi aman, punya modal terbatas, serta butuh fleksibilitas dalam pencairan dananya. Yang terakhir, area 4 yaitu untuk instrumen investasi jangka panjang yang punya potensi dan keuntungan relatif kecil, tapi bisa dibilang sangat aman dan potensi kerugiannya itu rendah atau bahkan sangat rendah. Contoh instrumen investasi yang ada di area ini, misalnya deposito, emas, obligasi SBR, dan lain-lain. Area investasi ini cocok banget untuk mereka yang pengen mempertahankan nilai aset yang mereka punya, supaya bisa mengimbangi inflasi dalam jangka panjang. Instrumen investasi di area 4 ini diminati oleh orang-orang yang punya keterbatasan waktu untuk mantengin aset investasinya, termasuk orang-orang tua yang sudah pensiun dan tidak produktif lagi, tapi masih pengen mempertahankan nilai asetnya. Tapi tidak jarang juga area investasi ini dijadikan tabungan masa depan, misalnya untuk tabungan pendidikan anak sampai tabungan hari tua. Mudah-mudahan sekarang kamu paham tentang pemetaan investasi dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk kamu memilih investasi yang tepat untuk kamu sendiri. Dalam prakteknya, kebanyakan investor itu seringkali mengkombinasikan instrumen investasinya pada beberapa area sekaligus. Bahkan banyak juga yang menaruh investasinya di 4 area tersebut. Tapi pastinya pembagian asetnya dialokasikan secara profesional sesuai dengan profil resiko masing-masing investor. Mungkin sekarang muncul pertanyaan, kalau mau kombinasikan investasi di keempat area tersebut, sebaiknya proporsi aset yang dialokasikan ke masing-masing area itu gimana ya? Sebetulnya itu tergantung profil resiko kamu, di mana setiap orang punya profil resiko dan tujuannya sendiri-sendiri. Dalam artian setiap orang punya kebutuhan dan gaya hidup berbeda-beda. Misalnya, ada eksekutif muda, belum punya keluarga dan tidak punya tanggungan. Pasti punya pendekatan investasi yang berbeda. Dengan kepala rumah tangga yang punya tanggungan, 3 orang anak, mungkin ini bisa dijadikan tips agar kamu bisa merefleksikan profil resiko kamu dan menyesuaikan dengan 4 area investasi di atas. Sebelum kamu memutuskan instrumen investasi yang mana akan kamu pilih, coba kamu pikirkan beberapa pertanyaan ini. 1. Berapa lama target investasi kamu? Dan apa tujuan kamu berinvestasi? Apakah tujuannya untuk menaikkan aset kamu dalam waktu singkat, atau kamu ingin menumbuhkan aset kamu secara perlahan dalam jangka panjang? 2. Apakah kamu siap mengunci aset kamu dalam waktu panjang, atau kamu perlu instrumen investasi yang cukup fleksibel supaya uangnya bisa kamu cairkan sewaktu-waktu ketika kamu lagi butuh? 3. Apakah kamu punya waktu luang untuk memantau atau mengawal pertumbuhan aset investasi kamu? Soalnya nih, ada beberapa instrumen investasi, khususnya yang punya risiko tinggi, yang memerlukan pemantauan khusus supaya risikonya bisa diminimalisir. 4. Berapa budget yang akan kamu alokasikan untuk investasi?
Pastiin budget investasi kamu itu kamu hitung dulu supaya tidak tercampur aduk dengan cash flow, biaya bulanan, kewajiban kamu buat bayar tagihan, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan merefleksikan diri dengan 4 pertanyaan tersebut, semoga kamu bisa lebih jeli dalam memilih instrumen investasi dan mengalokasikan dana kamu sesuai tujuan investasi dan profil resiko kamu. Gimana? Apakah kamu dapat pencerahan setelah menonton video ini? Mudah-mudahan kamu bisa mengerti dengan rangkaian penjelasan dari saya. Dan juga pastikan kalian ikutin video saya di episode menuju financial freedom dengan cara subscribe dan like video ini, karena kedepannya kita akan bahas lebih mendalam tentang investasi agar kalian tidak salah langkah dan salah pilih ketika berinvestasi. Ketemu lagi di video selanjutnya menuju financial freedom.